Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian tafsir Al-Fatihah pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum amma ba'du. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala pagi hari ini bisa hadir di forum kajian tafsir Al-Quran sebagai wujud nyata kesiapan kita untuk menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Ta'ala. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menjadi seorang yang bertauhid atau monoteis dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka marilah kita lestarikan dalam hati sanubari kita, jangan sampai kita goyah hanya karena ucapan, perbuatan atau dari orang-orang yang sengaja untuk menyesatkan kita. Maka diakhiri surat Fatihah itu waladhdallin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tersesat, sudah tahu jalan yang benar malah mengambil jalan yang salah. Untuk bisa mengambil jalan yang benar itu Nabi sudah wanti-wanti apa? Bukan pesan yang sangat penting, yaitu kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada dua perkara yang kami wariskan. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadilu ma in tamassatu bima, boleh ma in tamassatu bima lan tadilu, dibolak-balik rapopo. Hadis. Nah, Quran tidak boleh. Kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh pada dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka sekali lagi, sebagaimana pegangan kita semua yang dinyatakan oleh pimpinan pusat kita dalam ADRT bahwa Muhammadiyah itu berpegang teguh pada Quran dan sunnah makbulah. Dari itu kita berusaha untuk melestarikan nilai-nilai yang sudah digariskan oleh pimpinan kita itu untuk menjadi pegangan khusus bagi kita semua. Baiklah para bapak dan ibu yang kami hormati, kita baca Fatihah bersama dulu, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu dipahami, diketahui bahwa nama asli Fatihah itu Alhamdu. Di suratnya surat Alhamdu. Karena dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang pertama.
Jadi surat Fatihah namanya alhamdu atau as-sholah. Karena sholat ini tidak pasti dibaca dalam sholat. Sehingga disebut surat as-sholah. Ada lagi disebutkan dalam surat Al-Hijr. Nama lain dari Al-Fatihah namanya Sab'ul Masani. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh-sungguh telah kami berikan anugerah pada kalian semua 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan sebagai induk daripada Quran yang Maha Agung. Ini harus dipahami bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kok dibaca setiap sholat, setiap rakaat pasti dibaca, maka diulang-ulang, ulang-ulang. Tidak ada surat-surat yang lain yang seperti Fatihah dibaca berulang-ulang. Namun demikian perlu dipahami bahwa surat Fatihah itu ada 2 pendapat. Pendapat satu diturunkan di Mekah, memang surat Makkiyah. Yang kedua diturunkan di Madinah. Ini Ibnu Abbas di Madinah. Tapi ada 2 pengusaha yang mengkompromikan. Diturunkan 2 kali. Di Mekah dan di Madinah. Bahkan ada lagi yang nyelek ulama. Separuh di Mekah, separuh di Madinah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya silakan, namanya pendapat itu tidak apa-apa. Namun kita harus punya prinsip Fatihah itu diturunkan di Makkah karena suratnya surat Makkiyah. Kemudian nama yang lain itu sudah 3 ya. Apa mau? Alhamdulillah, as-sholah, terus Sab'ul Masani. Yang keempat, as-syifa. As-syifa itu penyembuh, obat. Karena pernah dilakukan salah seorang yang kemarin saya ceritakan, orang yang ditamoni ragilem nampa tamun aneh-aneh termo. Ada seorang wanita tanya, apakah di antara kalian tuh ada yang bisa jampi-jampi? Nah, jampi-jampi itu apa? Ruqyah. Jadi ruqyah itu bahasa kita jampi-jampi. Kadang-kadang dibuka sudah itu ruqyah. Arti karepe. Ruqyah itu hanya dalam keadaan tertentu, kepepet lah. Aja nganti sithik-sithik ruqyah ora ono apa-apa di ruqyah. Omahmu kita ruqyah sik, soalnya urung tahu di opnam. Omah di opnam. Lah to njajal opnam. Setelah dia terus gawe karangan-karangan. Jebule ning omahmu sing kana kae pojoke ana jine umure wis 500 tahun. Kan kaget. Ya iya. Lah terus piye? Mengko tak glembuke tak kon pindah tempat ning ngene Sentana Ratu. Tapi karena glembuk mesti ana dadi ana kompensasine. Mun nang kono tak gawe omah sing apik gen kerasan ning Sentana Ratu. Lah terus ya kudu ana mas kawine. Mas kawine apa? Ya kok kira-kira dhewe, kira-kira gawe ke omah jin ning anu ki pira? Karek omahe omah kelas tingkat apa kelas menengah apa kelasnya Pak Sopyan. Jadi tergantung. Lah inilah hati-hati nek ana wong model ngono kuwi namanya model dukun. Glembuk alus. Nah, sekarang ternyata orang mung glembuk alus kasar ya tenanan. Ini yang harus dipahami. Nah, itu ada seorang wanita bilang tuan ketua RT ku kena penyakit tersengat, tapi biasanya hanya tersengat. Orang nyebut ke kalau jengkeng, apa ulo, apa tersengat setrum. Tapi ya gara-gara tersengat itu akhirnya apakah ada dengan, nah kemarin saya akan 20, ternyata dalam kitab ini 30 kambing. Jangan ingatan manusia seperti itu. Akhirnya sungguh baca ke Fatihah langsung ternyata bisa sembuh. Maka Fatihah sehingga ketika akan dibagi nanti dulu kita harus lapor Nabi dulu.
boleh atau tidak. Setelah lapor dan itu sudah dilapori malaikat dulu siapa Nabi, sehingga begitu datang kowe senengane gawe goro-goro pripun kok iso ngerti nak kuwi Fatihah kanggo nyembuhke orang yang sakit, kok iso ngerti. Nggih kula gadah raos nak Fatihah niku memang duwe khasiat yang luar biasa. No kok bagi tapi 20% masuk kas negara. Itulah kas negara, bukan untuk Nabi. Nah, akhirnya karena Nabi tidak mau menerima zakat atau sedekah, akhirnya diizinkan, sehingga sampai sekarang berlaku ono apa-apa mesti Al-Fatihah. Wong mati barang yo Al-Fatihah. Nek kono biyen ngomong urip, iki malah wong mati. Po iso urip meneh ya ora iso. Bahkan yang kurang ajar lagi, Nabi dikirimi Fatihah. Coba nek kurang ajar apa? Apa Nabi ki isih kurang kebaikannya dan tingkatannya. Sudah Nabi, pimpinan para rasul dan dijamin masuk surga, masih setiap berdoa mesti dimulai dengan ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. Bahwa dibagi lillahi walahul fatihah, untuk Allah, untuk Nabi, dan untuk kami al-fatihah. Ini namanya apa? Kirim pahala tanpa pakai dasar ilmu. Lho kok dasar ilmu? Wong iku sing ngarang ya kiai ya memang ada kiai yang nak cara Imaduddin yang lepas nasab, napasnya keliru, nasabnya keliru, sengaja nggawe nama. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi, keempat ya, ruqyah 5 toh. Yaitu tapi di samping sifat ada ruqyah. Karena kata Fatihatul Kitab sifaun min kulli sumin. Sumin boleh, samin boleh. Fatihah itu bisa menyembuhkan terhadap yang kena racun. Racun, jangan kena racun, tapi tidak boleh meracun diri. Juga bisa disembuhkan dengan itu. Ya, disebut nama syifa. Yang berikutnya ke berapalah? Asasul Quran, dasar dari Al-Quran dan Fatihah. Asas. Yang berikutnya al-waqiyah, bisa menjaga diri, menjaga seorang dari kesesatan. Kan iyyaka na'budu dan ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah dengan resapi Fatihah kita tidak akan mudah disesatkan oleh orang lain. Sebab dunia itu penuh dengan intrik-intrik untuk menyesatkan orang lain. Selanjutnya al-kafiyah, mencukupi. Fatihah itu cukup dengan paham Fatihah saja sudah mencukupi untuk menjaga agama kita tidak terprovokasi atau terkontaminasi oleh agama lain. Al-kafiyah. Ada lagi al-kanzu. Kanzu itu apa? Gudang. Ya, di Fatihah itu gudangnya ilmu. Karena semua ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah berapa? 6.236. Saking jengkeleng, eling-eling terus gawe 6. Itu namanya saking jengkeleng, hitung kesuwen. Gampang 6. Seakan-akan itu luar biasa. Quran kok biasa ya? 6. Katanya berapa? Ada 77.436. Dihitung wong biyen kober ngitung awake dhewe. Ngaji nganti kata bolak-balik ora kober ngitung kata-katanya. Yang terakhir yaitu Al-Fatihah itu. Selanjutnya perlu dipahami bahwa Umar bin Ubaid mengatakan Quran itu ayatnya 8. Karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim termasuk di bismillah terus sampai ada yang makan 8. Tapi ada yang mengatakan Hasan Al-Jufi mengatakan 6. Karena bismillah tidak masuk.
menjadi 6. Jadi macam-macam. Untuk itu sekali lagi kita ya semoga diwaca apa nane. Kemudian perbedaan tentang bismillah. Ada tentang bismillah. Ada yang mengatakan bismillah itu ayat khusus tersendiri. Jadi sebagai pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Kecuali surat At-Taubah. Itu digandeng antara Al-Anfal dan At-Taubah. Ada yang mengatakan bahwa bismillah masuk bagian ayat, ada yang tidak. Berapa kata Fatihah itu? Tahu ngitung ora? Bismillahirrahmanirrahim sendiri Ar-Rahman sendiri semuanya ternyata dijumlah oleh yang kober ngitung ono selawe 25. Mula nak wong sing maca Fatihah biasanya disebut pundak lawean, ada selawe. Pundak lawean ki apa? Mula tinggu macake Fatihah karo wong sing mati karena pundak lawean. Hurufnya berapa? 113 huruf. 113 huruf dieling-eling. 113 huruf. Namun Nabi mengatakan bahwa Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat. Salah satunya itu bismillah itu. Nah, dalam hal masalah sikap membaca bismillah, ulama Hanafi, Maliki itu bismillah tidak dianggap, ya dianggap semua permulaan dari surat-surat, sehingga jumlahnya 7, tapi bismillah tidak termasuk. Itu Hanafi dan Maliki, sehingga di Masjid Madinah tidak ada suaranya bismillah dibaca pelan. Tapi di Mekah dimasuke sehingga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu di Mekah. Nah, di Madinah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu Khudaifi bacanya. Itu seperti itu. Untuk itu sekali lagi marilah kita sikapi bahwa seperti itulah perbedaan pendapat. Keutamaan bismillah apa? Keutamaan Fatihah, keutamaannya yaitu Fatihah itu menjadi sah dan tidaknya sholat. Ada yang mengatakan sah tidaknya, ada yang bagi yang sholat sendiri wajib baca Fatihah. Bagi makmum, kalau makmumnya pelan wajib baca Fatihah. Tapi makmumnya keras tidak membaca apa-apa. Itu pendapat. Tapi ana sing karena kata la sholata liman lam yaqra fi Fatihah, maka ya maca tapi dalam batin. Pernah ada seorang sahabat yang maca rada keras itu, Nabi selesai, sapa sing bersaing karo aku mau. Mula lain kali kamu cukup di batin saja, tidak perlu maca keras-keras. Biasanya kan dianggap kiai terus nang mburi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman nganti sebelahnya terganggu. Maka ada petunjuk dalam surat apa ayo Al-Isra. Al-Isra. Ingat tak? Qul ud'ullaha awir Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar. Ojo keras-keras. Wala tukhafid, ya ojo dibatin. Nak sholat sendiri. Tapi nak makmum ada 2 kategori. 1 mengikuti dengan batin, 2 mencukupkan imam. Asal imam wis maca, makmum dianggap wis katut. Nah, itu enaknya no, jamaah itu kalau jangan lali orang maca Fatihah ora apa-apa karena imam. Tapi nak salate jahar ora apa-apa. Tapi nak isa ya maca dengan pelan-pelan. Ini sekedar tahu saja. Untuk itu sekali lagi, pernah ada orang yang sedang asik baca Fatihah salat diundang Nabi. Hati ora semaur, ora. Terus dia bersolat lagi ketemu. Anten apa anu manggil kula. Apa kowe ora tau maca
ayat surat Al-Anfal ayat 74. Hai orang beriman, penuhilah Allah, panggilan Allah dan Rasul, mereka memanggil kamu. Jadi nak diundang Rasul ya moro, ora semau dibatalkan, nak perlu sholatnya. Sampai seperti itu. Atau caranya bacaan kita dikeraskan. Ini jenengan tamu sholat di rumah, bacaannya dikeraskan. Tapi aja kanggo nolak tamu terus jenengan turun tapi sami Allah liman hamdah. Allahu Akbar. Padahal turun. Wong ganggu nolak tamu kan orang mlebu. Soalnya tamunya debt collector. itu dan nak ngerti ilmu kadang-kadang akal-akalan. Itu rasa ganggu. Nah, ilmu kita bukan untuk ngakali, tapi untuk mempraktikkan yang sebaik-baiknya. Ya. Sebagian ulama mengadakan setiap surat punya keistimewaan, tapi Imam Qurtubi tidak. Semua ayat Quran itu ada keistimewaan, tidak boleh dibeda-bedakan. Terus surat Ikhlas sepertiga, surat ini, surat ini. Semua karena itu firman Allah harus dibaca semua. Jadi aja senengane maca surat saben malam Jumat maca Yasin, malam Al-Kahfi. Padahal Quran itu semuanya diturunkan Allah untuk sebagai petunjuk. Ini harus dipahami. Nak perlu ya sahabat dina sak juz, 30 dina, 1 bulan kan 30 pas satu saja itu manfaatnya dibuat juz-juz sesuai dengan apa tahun kita bulan kita menjadi 30 hari. Sing apik ngono, dene ra iso ya pira-pira gelem maca. Akhirnya kan ngono, pira gelem membaca dan Quran itu memang bacaannya setiap satu huruf satu kebaikan. Para bapak dan para baiklah kita artikan saja satu bahwa kita tetap berusaha pada 7 ayat. Hanya saja cara membacanya yang baca keras, ada yang bismillahnya dipelankan seperti yang kita lakukan, ada yang bismillahnya tidak dibaca seperti yang dikerjakan oleh ulama Madinah. Namun demikian sebelum baca bismillah Rahmanirrahim, karena ada petunjuk lagi apa itu fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maca Quran, bacalah, mintalah perlindungan daripada Allah, maka dianjurkan baca doa ta'awudz. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini masalah ta'awudz. Jadi dianjurkan sunnah membaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi banyakkan ulama ta'awudz itu hanya pada rakaat pertama. Rakaat kedua ora ta'awudz lagi, langsung bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dipahami sebab saya pernah mendengar makmum kacan dhewe janji ngatek mesti ta'awudz lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lagi-lagi. Jadi ta'awudz itu pada yang pertama. Rakaat yang pertama. Selanjutnya para bapak dan ibu yang kami mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, baik itu sebut huruf jar dengan ismi nama Allah. Ojo nganti dengan menyebut nama Allah, itu ora paham. Dengan nama Allah atau dengan menyebut Allah. Monggo milih. Dengan menyebut Allah apa dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini pun mendapat dampak terhadap bahwa kita berbuat ini atas nama Allah, maka aja sembarangan. Nah, ismuni bismillah ya aja main-main. Bismillah kalau main-main. Kejaba, khusus Pak Abrar ya. Kejaba iku memang main itu, wong Jawa ngarani main. Saya pernah dokter muring-muring, dokternya Joko ketika ini. Kula asal badhe main apa main? Dokternya Ranti, main ke apa? Padahal Pak Abrar tahu ngandani ya.
Asal batu main. Nah, itu sekali lagi ya maca bismillah. Nah, itu bismillah sangat besar dengan nama Allah atau dengan menyebut Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau membaca Fatihah usahakan berhenti pada tiap-tiap ayat. Sebab setiap berhenti Allah membuat feedback, balasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa? Hambaku memuji kepadaku. Iya karena itu aja karena nasta'in. Mbak Mas saja ini oke, kok khawatir orang terus. Jadi ya ibu nanya peka, ibu namanya peka. Kenapa Bu? Peka. Peka apa pekok? Hasil serai loh Bu, jadi poso-poso serai. Jadi ini ada hadis yang menerangkan bahwa kalau hambaku sedang atau sholat itu dibagi dua, satu untuk aku Allah, satu untuk hambaku. Sehingga setiap ayat Allah selalu mengembalikan majadanya hambaku sedang mengagungkan aku ketika mereka iya karena iya karena sa'in. Bismillahirrahmanirrahim dengan nyebut Allah atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Kan ketika akarnya ke kata Rahimah yarhamu irham. Arka katanya rahmah. Rahmah dari kepada, maka wajar kalau kita setiap saat menyampaikan Assalamualaikum warahmatullah. Gusti Allah Maha Penyayang, Pengasih. Nak Rahman itu kasih sayang Allah diberikan pada seluruh makhluk. Orang pandang orang beriman atau kafir, semuanya dimakan. Jangan kadang-kadang wong Cina kira tahu sembahyang kaya suge-suge. Pikirannya kan negatif. Gusti Allah berarti seksi sayang orang. Padahal Allah tidak membedakan asal mereka kerja keras diberi rezeki. Ini prinsip dalam hidup. Dene sing rasa kerja keras ya kerja apa? Kerja lunak. Jadi mangko ndak terus yang tertipu tadi tukang parkir kan lunak. Tapi setiap hari nyawang mobil yang baik-baik diambil yang punya tetap ikhlas, tidak pernah. Nah itulah orang berdoa juga gitu, jangan sampai belum dikai ikhlas. Jadilah orang yang ikhlas, ibadah harus ikhlas. Kalau Rahman itu kasih Allah kepada, tapi Ar-Rahim hanya khusus pada orang yang beriman. Sehingga di akhirat kelak ini diberikan Allah di akhirat, karena yang diberikan di dunia itu hanya 1%. 1% diberikan pada seluruh dunia termasuk hewan-hewan mendapat rahmat dari Allah. 1% saja ada seorang ibu sayang kepada anaknya, induk sayang kepada anaknya, ini hanya 1%. Umpama banyak seperti apa? Yang 90% diberikan besok di akhirat khusus orang-orang yang beriman. Berbahagialah kita orang yang beriman. Selanjutnya apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji. Kok segala? Karena pujian itu ada 4. Pujian itu ada 4. Satu, Allah memuji hambanya, Allah memuji Nabi Muhammad, namanya puji Qadim ala Kudus. Qadim itu maha dahulu, Kudus itu maha yang baru. Berarti Allah memuji hambanya. Seperti fani ma'ajrul amilin, alangkah baiknya pahala orang-orang yang berbuat. Ini kan memuji hambanya yang melakukan aktivitas. Tapi ada juga pujian Allah kepada dirinya sendiri. Inna wa ala kulli syai'in qadir, inna wa ghafurur rahim. Itu namanya Qudus ala apa? Qadim ala Qadim. Puji Allah kepada Allah. Ada puji hamba Qudus ala Qadim. Pujian makhluk kepada Allah namanya puji apa tadi?
Qudus ala Qadim. Selanjutnya ada yang Qudus ala Qudus, kita memuji memuji itu apa? Ngelem atau memberi hadiah atau anugerah pada orang yang berhasil sukses, itu juga Allah yang berhak untuk memberikan pujian seperti itu. Inilah namanya 4 pujian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin. Dan Tuhan itu Rabbu. Nah, kata Rabbu itu harus dipahami, artinya itu pemelihara. Maka Bapak itu bahasa Arabnya Rabbu. Rabbayani saghira, yang memelihara kami di waktu kecil siapa? Bapak. Kama Rabbayani saghira. Sehingga ada namanya tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Pendidikan, memelihara. Orang yang memelihara itu namanya Rabbil. Maka di kalangan sufi-sufi ada guru itu disebut murabbi, yang membimbing, memelihara ruhu. Nah, itu berlebih-lebihan. Ya, Rabbu itu tatwanya Allah, yang memelihara kita seluruh alam itu hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Alam itu apa? Nah, ini juga dipahami bagi yang ahli ngerti Fatihah. Alam itu maksudnya masih Allah, selain Allah semuanya alam. Baik kita atau matahari atau langit, bumi, hewan, semuanya namanya alam. Nah, itu harus dipahami. Di alam maka ada alam hewan, alam manusia, alam. Tapi ada yang tahapan alam tuh bertahap seperti yang dialami oleh manusia. Pertama alam arwah. Ketika masih dalam roh, jadi kita semua asalnya roh. Kemudian roh dititipkan kepada jasad. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu do main-main gawe jasad. Paham ora? Rasa dijelaskan kayak poso-poso kok jelaskan kayak ngono. Lah Allah nitipkan roh ini agar bisa berbuat. Tanpa roh manusia tidak bisa apa-apa. Nah, dititipi roh, maka jadilah kita seperti ini. Maka manusia mengalami dari alam arwah, terus alam kandungan namanya alam rohim, anatomi rohmi, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, lagi alam akhirat. Terus yang dilewati oleh manusia. Jangan tak kelingan nalika dadi ning alam rohim, ning kandungan ibu lah, eling lah. Tapi setiap ibu makan jangan malu dahar, malu makan. Maka apa yang dimakan ibu berpengaruh kepada anak. Ini alam. Oke, bicara alam aja wis bingung ya. Apalagi bicaranya alhamdulillahirabbil alamin. Diulangi lagi Ar-Rahman Rahim. Betul-betul Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baru setelah itu apa? Pengagungannya luar biasa. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki itu dari kata milkun, milik, pemilik, penguasa. Nah, Maliki dari kata mulkun. Mulkun itu kerajaan. Sehingga menjadi Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Maliki pendek itu mengartikannya merajai. Nah, Maliki menguasai, yang memiliki. Nah, maka nak nerjemahke aja hati-hati. Oleh maca sing maca mau Maliki atau Maliki. Di imam boleh asal ngerti ilmune, iso ngerti asal usule. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Paham ya? Paham tak? Maliki boleh Maliki. Maliki. Terus saya apa? Yaumiddin, yau hari. Jadi manusia itu hidup dengan hari. Seperti Buning itu selalu dengan hari. Lu tenang. Ada hari Murti, ada hari Bapak Hambora, ada Pak Hari ndak? Ada yang hari bahagia, Malkia. Din itu hanya penjelasan tentang agama itu semua
terbukti ketika besok meninggal. Hari dikumpulkan mahsyar, ada hari ditanya dikubur, ada hari pemisahan wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Sing arep kumpul arep melu-melu mlebu swarga, nanti pisah sana, kamu banyak dosanya, dipisahkan. Ini adalah kalau membaca wamtazil yauma ayyuhal, dari dimulai apa? Inna ashabal jannati yauma fi, terus ya fakihun, terus oke wingi selali inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun, terus hum wa azwan, karo bojone lali kan, hum wa azwajum, mereka dengan istri-istrinya. Pak Sugeng rasa ngeres, istri-istrinya, maksudnya mereka kan istri-istrinya. Nah, iya dengan istrinya, tapi nak mereka dengan gitu loh. Jadi mami Jawa ojo nganti ngeres, tadi kan ada lahum fiha, ya aja mari Pak Sopyan lahum fiha azwajum mutahharatun, mereka di surga dengan istri-istri mereka. Coba jangan kan mikirnya kok enak jadi wong lanang bojone, padahal lahum tuh jamak, mereka dengan istri-istri mereka. Yang rada repot jangan besok ku fesugil pagi untuk lain ngartekke. Sugul itu sibuk untuk merawani. Tahu memerawani. Sebab istri kita besok masuk surga jadi perawan, bejo Bu. Jadi lu tenang nih. Jadi saya kira kepengen jadi perawan, besok asal jangan kepengen masuk surga, insya jadi perawan. Wah, alhamdulillah. Ini pernah dialami oleh tukang nyapu masjid zaman Nabi. Nabi ya tahu guyon barang. Bu, dengan wis tuwa kangel-kangelan kaya ngono lha opo. Aku tak kira bisa kerjane besok mlebet swarga. Ning swarga ki ra ana wong tua. Wong tua ra iso mlebu swarga. Wong tua ra ana sing mlebu swarga. Langsung jembleng sapune buak terus gulung-gulung. Halo. Wis tuwa isih siapa? Isih wis tuwa isih kemayu. Tua lho, aja dianggap wong tua ora ayu lho Pak Bro, jenazah wis tua tetap dipuji-puji. Disebut denok debleng ya ora apa-apa, bojo-bojone dhewe. Ini perlu dipahami. Dan jauh ngubungi ke poso-poso ngomong itu ceritake Nabi. Berarti kono maksudku lha mboten kok jenengan mboten mlebu swarga. Jenengan besok nak mlebu swarga malah dadi perawan. Wah, langsung arep ngrangkul Nabi bukan muhrim. Itu sampai seperti itu. Jadi saking senenge diarani besok bakal dadi seneng ora Bu? Tapi kudu posone nutuk. Ngajine bareng nutuk. Karena memang surga itu disediakan uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang yang takwa. Ora ketok jebule kacamata ning semaya. Sekarang apa mau maliki yaumiddin. Iya karena butuh iya karena sa'in. Ini dispesifik namanya qasar. Hanya qasar itu mengkhususkan, menyempitkan. Asal luas yang disembah kuakeh karena berhala-berhala disembah, sunan-sunan disembah, maka dengan pernyataan iya karena betul ya kan tidak ada yang lain yang disembah kecuali hanya Allah. Kau disawang terus jami karo buning. Ngerti jam. Sekali tempo lah tekan waduh, tekan apa sholat duha. Jadi iya kan itu harus dalam hati kita
pernyataan. Hanya ki aja liyane barang dimintai tolong. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kok orang minta tolong bagi nyembah? Karena diutamakan nyembahnya. Senajan jangan mungkin orang minta tolong orang apa-apa, yang penting nyembah. Gusti Allah akan menolong sendiri. Kata Allah, wa mau fi anil abdi madal adu fi anaki. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya suka menolong temannya. Maka jadilah orang yang suka menolong. Sehingga ada ayat namanya tolong menolong. Surat Al-Maidah ayat 3, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Selanjutnya tekan di mau wa nasta'in. Lah itu kadang-kadang nih wong maca dhewe kok nasta'in, kok nak budu kan jamak. Kadang-kadang dadi masalah ku kanggo sing ngerti. Nah, awake dhewe kan pokoke sing penting diwaca. Iya kok kami menyembah. Padahal sendirian kan kudune aku menyembah. Tapi kok pakai kami? Kenapa? Karena Allah memberikan fasilitas atau keistimewaan bagi manusia bahwa dia selalu bersama Allah. Kami menyembah kepada Allah. Dan manusia tidak ada yang sendirian, mesti ada yang Ada siapa? Mereka perhatian. Jadi kita selalu didampingi oleh mereka. Maka menyatakan, iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tidak ada yang lain. Dan hanya kepadamu lagi kami minta tolong. Nah, kami minta tolong itu kadang-kadang disalahartikan. Rentuk jaluk tolong tanggane. Bukan gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan pertolongan Allah itu spesifik untuk manusia minta tolong kepada Allah. Hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Hal yang bersifat manusiawi ya boleh saja minta tolong Pak. Kalau tak ngambil mobilnya, ngambil motornya, ngambil sepeda, ngambil hartane gitu. Nah arep bodo dong golek pinjaman. Pinjing nak pun saya hari kula medal kula wangsulake ana sing ngono barang. Niki kula badhe mremo arep bodo dodol pitik. Pitik itu apa? Ayam. Ayamnya golek ayam. Sing nggo opor kan ayam napa, Bu? Ayam kampung gitu, dan ayam ora pati enak jarene. Katanya. Nah, untuk itu sekali lagi ini namanya tolong menolong. Tapi yang tidak tolong adalah hanya Allah. Dan minta tolong itu ada syarat. Wasta'inu bisabri. Ora terus tolong langsung gage-gage. Kula pun nasta'in kok ora tolong-tolong, padahal harus sabar. Minta tolong itu harus sabar, tidak boleh gerusa-gerusu atau kesusu. Nah, setelah menyatakan itu barulah mohon minta apa. Ini pun etika dalam berdoa, dieling-eling. Nah, doa seperti Fatihah itu memuji dulu kepada Allah baru minta. Orang kau jujuk itu ada orang yang berdoa tanpa didoli dengan pujian Allah, maka langsung ditegur Nabi. Itu namanya kamu gigi kesusu benli diijabahi. Maka Nabi menganjurkan nak berdoa itu dimulai dari pujian Allah, sehingga rata-rata kiai nak ngaji handai wa fi nikmah wa yukafi majidah kan gitu. Rabbana lakal hamdu. Seperti itu namanya berdoa. Baru baca selawat. Ojo langsung tubruk genli ento, kecuali arep mangan. Mosok arep mangan dadak kandha yo aja cukup bismillahirrahmanirrahim. Itu nak wong tua, nak cah cilik ditambahi Allahumma barik lana. Nak wong tua cukup bismillahirrahmanirrahim. Nak lali awalahu wa akhirahu. Gampang napa angel? Gampang oleh ngucapke, angel oleh nglakoni. Jadi cukup bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kesuwen apa wae barik keselak entek nak bancaan kan entek tindake sing wis anu. Jadi sekali lagi cukup bismillah. Nabi ngajarin idza akalta pasami basamilah. Nak kowe arep makan akan makan bacalah bismillah. Nah sajalah ya ndonga sik Allahumma barik lana bima royaktana. Lah itu ada efeknya. Saat cilik dikandani wong tuane kowe nak wedi maca ndonga saisa-isamu. Basa lewat ning ngene Kiai Mugeni. Cucu ana angin dikira kuwi ana sing jaga gendruwone langsung Allahumma barik lana apa Allahumma barik lana fima apa ora ya tak krungu Allahumma Fima royaktana wakina anda banur. Iku bapak ibu jin karo setan do kaget. Ono apa kok do mlayu-mlayu. Kula badhe dipangan cah cilik nika. Kok ngerti? Lah ndonga apa barik lana fima royaktana. Terus tekan saiki wong nak wedi terima maca Allahumma barik lana fima royaktana setane do mlayu. Jin anak setan jin melayu anak wong donga Mbak beriklana pimaryak karena khawatir dimakan. Maka yang dimakan cukup nasi saja, tidak usah makan jin maksudnya. Selanjutnya barulah setelah memuji Allah kita mohon ini doa ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ternyata disebutkan dalam surat An-Nahl ada, surat An-Nisa ada bahwa jalan lurus ya jalan yang ditempuh, yang dilakukan oleh para nabi, para syuhada, para sholihin. Jalan disebut tadi Isra dibikin namung apa? Napak tilas. Jadi beragama itu cukup simpel, gampang banget. Cukup napak tilas, rasa aneh-aneh, macam-macam. Gawe donga sing ora-ora. Cukup bagaimana Nabi berdoa. Doa yang paling utama itu doa yang ada di dalam maka usah apalke Rabbana dzalamna, Rabbana la ta'khidna, apalagi apa dalam surat Ali Imran apa? Rabbana wa atina ma wa atana ala rasulka wa la tuhina yaumal qiyamah. Kumpulke doa-doa Al-Qur'an. Kemudian baru doa Nabi. Doa Nabi itu sudah paling hebat susunannya dibandingkan doa susunan kita. Kita senengane doa Dewi itu hanya waktu tertentu. Dan doa termasuk zikir itu usahakan untuk mengikuti apa yang dikerjakan Nabi. Dikira Nabi cukup simpel. Bar salat astagfirullah kaping 3. Allahumma anta salam ka salam tabaraka ya dzal karam. Sekali. Terus la ilaha illallah. Cukup gampang, mudah. Tapi ana meneh sing gawe zikir tuh maca Asmaul Husna. Lah itu sudah jelas-jelas ngabaikan tuntunan Nabi. Maka kita ora usah tiru-tiru. Bar salat zikirnya yaitu yang diturunan Nabi. Astagfirullah kaping 3. Allahumma anta salam. Terus tahlil peng 10 karo peng 10 nak subuh karo maghrib. Selain itu 3. Setelah itu tasbih 33 kali. Tahmid takbir kan gampang banget, terus ditambahin nak sempat ayat kursi. Nak sempat lagi bersubuh nambah subhanallah wa bihamdih atata khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Apa ndak? Narapa ngerti apal ke. Itu caranya zikir sesuai dengan petunjuk Nabi. Zikir itu kapan? Zikir nak wis rampung itu baru zikir. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah, surat An-Nisa ayat 103. Nak kamu serampung sholat, zikira, ingatlah pada Allah dengan kondisi kiaman wa qu'udan wala junukum, berdiri dengan kesusu seperti Pak Sufyan jujukan WA dagangannya toko
Ora usah wiridan, ora usah dikira apa karo pelaku subhanallah subhanallah. Enggak apa-apa. Karena itu apa petunjuk Al-Qur'an seperti itu. Kiaman sambil berdiri, ngakutan atau duduk, wa ala jurma atau tiduran. Bahkan jalan imam itu juga harus menguasai masalah. Sebab nak sholat ayat itu kadang-kadang sing neng buri karena tidak paham. Allahu Akbar biasanya kan takbir ping 7 salat Id. Yang kedua takbir 5 kali. Allahu Akbar biasanya yang kedua ini Allahu Akbar sing buri subhanallah padahal agak alhamdulillahirabbil alamin lali ora takbir subhanallah Ar-Rahmanur Rahim subhanallah. Nah, akhirnya nganti kesel akhirnya batal ke lah itu udah boleh wis rakaat kedua dibatal ke rusak. Maka harus tahu bahwa takbir itu sunnah tidak wajib. Takbiratul tapi nah takbiratul ihram wajib. Takbir berikutnya sunnah. Nah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang telah ditempuh para nabi dulu, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain. Ghairil maghdubi bukan jalan yang kau murkai, jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Waladhalna bukan jalan yang sesat. Masuk nabi yang ngajak-ajak berbuat baik, menyembah Tuhan yang satu, lo dipalih fungsikan menjadi Tuhan. Itu kan namanya tersesat yang jauh. Nah, itulah hal-hal yang terkait dengan Fatihah. Jadi ya tuh banget masalah Fatihah doa. Maka yang bagus setiap baca Fatihah jangan disambung. Kecuali dalam kepentingan tertentu boleh disambung. Tapi yang bagus tetap bismillahirrahmanirrahim. Setiap mandek itu ada. Dan itu petunjuk Nabi, kata Ummu Salamah, bujune Nabi. Yaqra'ul qaum Salamah terus. Nanti yang ora Salamah cuma nggih. Jadi apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'al Qur'an yaqta'u ayatan-ayatan. Nabi maca Quran berhenti pada ayat per ayat. Nak berhenti ya mati. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sing jenenge khusrin mesti ken ora khusrin dikai ngarepe akan tidak. Jadi khusrin ora rugi. Nah, khusrin kan rugi. Mula nang gawe jeneng ya ning Jogja ana jenenge apa? Dolin. Ahmad Dolin. Terus gawe rumah makan warung bakso jenenge Madolin. Madolin kan payu terus Madolin. Jadi kayak untuk supaya uang tuannya ora salah dirubah jadi Madolin. Tahu Madolin? Madolin kan payu laris. Nyatanya baksone laris. Itulah nama berikan orang tua rasa nak ngerubah diberi boleh M boleh A. Nah, jenenge Soeharto jangan diberi depan A. Muhammad Soeharto. Nak diberi A, Sunarto ndak boleh diberi nama Ahmad Sunarto. Ini hati-hati ya. Tapi ya Muhammad. Saya punya bisa namanya Surono. Kalau nggak Surono Ahmad. Setelah kaji diberi Surono Ahmad di depannya Ahmad Surono disingkat rusak. Itulah manfaatnya tahu arti daripada nama. Semoga ada manfaatnya. Baiklah, selama ini apabila apa yang saya sampaikan ada hal kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Marilah kita tutup. Hamdah itu doa yang paling utama. Kata Allah, afdalul dzikri la ilaha illallah, afdalud doa alhamdulillah. Jadi cukup alhamdulillah saja, rasakan donga dewi-dewi poso-poso. Terima kasih apabila selama ini ada ungkapan kata-kata yang berkenan, kadang-kadang hanya untuk nyambung saja, komunikasi, tidak punya maksud untuk meledek. Tahu meledek? Meledek apa? Orang dianggap kayak
penari wedok biyen kan ledek. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.